Film ini diawali dengan dua orang sipir sedang menjaga seorang tahanan di dalam mobil. Kemudian supir meminta izin karena dia akan buang air kecil. Sipir wanita ini pun bertanya kepada sipir pria apa yang sebenarnya terjadi dengan si tahanan ini. Kemudian si sipir pria itu pun mulai bercerita kalau si tahanan ini sudah berubah menjadi monster. Awalnya si tahanan ini membunuh semua anggota keluarganya. Kemudian saat di penjara badan dia paling kurus dan paling kecil. Oleh karena itu seorang dokter bernama Michael menyuntikkan serum pertumbuhan beracun yang membuat badan si tahanan itu berubah menjadi seperti pegulat. Kemudian dia membunuh setengah dari jumlah narapidana dan juga membunuh hampir setengah sipir penjara. Kemudian sipir pria itu pun mulai mengejek si tahanan itu yang membuat tahanan itu menjadi marah dan akhirnya dia pun membunuh sipir pria itu. Begitu juga dengan sipir wanita. Sementara supir masih buang air kecil sambil bermain handphone pakai headset. Jadi dia tidak mendengar apa yang terjadi di dalam mobil. Tiba-tiba tahanan aneh itu pun sudah berada di belakang si supir dan jelas si supir itu pun sudah dipastikan tewas. Scene beralih ke sebuah ruangan. Di sana si tahanan aneh itu menemukan sebuah topeng. Ya, topeng babi. Dia pun mengenakannya dan film pun baru dimulai. Kate mengalami mabuk perjalanan dan wanita yang merokok ini bernama Judith. Sementara kakaknya Kate yang bernama Susie pun mulai keluar dari mobil untuk menyusul Kate. Ketiga temannya pun ikut keluar. Judith mencoba membaca peta mencari di mana lokasi perkemahan Feston. Dan dua cewek yang bergandengan ini bernama Alex dan Diana. Mereka ini lesbong. Kate mempunyai trauma dengan mantan pacarnya sehingga dia mengalami halusinasi, takut kalau mantan pacarnya mengikutinya. Namun kakaknya yang bernama Susie berjanji akan selalu melindungi Kate. Scene beralih ke manusia babi psikopat yang sedang bermain-main dengan sebongkah mayat. Tiba-tiba datang seorang pria, dia itu bernama Hogarth. Dan ternyata dia ini adalah pemilik area perkemahan yang disewa oleh kelima cewek tadi. Di sini Hogarth berkata kepada si manusia babi bebas memilih wanita mana saja yang diinginkannya dan sisanya akan dimasukkan ke dalam freezer. Saat kelima cewek itu bingung di mana perkemahan Feston, datanglah seorang pria, dia itu pemburu. Nah, kemudian Judith pun bertanya kepada si pemburu itu di mana lokasi perkemahan Feston. Namun pria pemburu itu menjawab kalau mereka sebaiknya tidak ke perkemahan Feston karena sangat berbahaya. Namun karena film ini film horor ya, jadi kelima cewek itu tetap berangkat ke perkemahan Feston. Kemudian tampak si manusia babi sedang membuka topengnya dan dia melihat ke cermin. Tiba-tiba dia pun melemparkan cermin itu. Akhirnya kelima cewek tadi pun sampailah di perkemahan Feston. Kate menanyakan kenapa rombongan yang lain belum datang. Judith pun menjawab kemungkinan mereka sudah ditangkap oleh seorang pria yang membawa senapan tadi, atau mungkin ditembak bahkan menguliti dan memberikan sisa tubuhnya ke manusia babi. Diana yang kesal pun berkata tolong kendalikan perkataan Judith supaya tidak ngelantur. Susie berkata agar mereka bersenang-senang saja, jangan menceritakan hal-hal yang menyeramkan. Saat melihat pagar, Kate seperti melihat manusia babi, namun dikagetkan oleh Susie. Jadi ternyata itu hanyalah imajinasi Kate saja. Susie mulai mengetuk-ngetuk pintu, namun tak ada jawaban. Akhirnya mereka pun mencari ke parkiran dan bertemulah dia dengan si Hogarth. Susie pun mulai memperkenalkan mereka satu persatu. Di tempat lain ada rombongan lain yang harusnya ikut berkemah juga. Mobil mereka ternyata mogok. Mereka bernama Bruce dan ini pacarnya bernama Riley serta ada adiknya di dalam yang bernama Courtney. Sementara di perkemahan Feston, Kate dan teman-temannya sedang room tour dengan Hogarth. Di sini Hogarth menjelaskan di sana tidak ada sinyal, namun dia memiliki telepon yang bisa dipakai. Lokasinya berada di kantornya dan menanyakan mengapa mereka hanya berlima. Kemarin mereka mengatakan kalau ada 8 orang yang akan berkemah. Susie pun menjelaskan kalau mereka akan segera datang. Scene beralih ke mereka bertiga di dalam hutan. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki supaya sampai ke perkemahan Feston. Courtney menemukan pemandangan yang bagus. Dia pun berhenti untuk menggambarnya. Sementara Riley dan Bruce mereka akan bersenang-senang di hutan. Saat mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba dada Riley ditusuk dari belakang oleh manusia babi psikopat dan Riley pun langsung tewas. Si Bruce yang melihat Riley tewas di depan matanya pun mencoba untuk berlari, namun sia-sia. Bruce pun akhirnya tewas.
Di perkemahan Feston, 5 cewek tadi sedang minum-minum. Cat dipaksa minum oleh Judith karena ini adalah ulang tahun Cat yang ke-21. Dari kejauhan tampak manusia babi sedang memantau mereka. Kemudian Cat izin untuk ke toilet. Dia agak pusing karena tidak terbiasa minum anggur. Ketika dia membuka horden jendela, tiba-tiba tampak ada pria berlumur darah dari luar. Akhirnya mereka memanggil polisi. Di sini Hogarth menjelaskan kalau pria itu kemungkinan adalah tunawisma yang dikejar oleh beruang. Setelah mendengarkan penjelasan Hogarth, polisi itu pun pergi dan meminta mereka untuk menelpon polisi jika terjadi apa-apa. Hogarth meyakinkan kalau hewan tidak akan berani masuk ke perkemahan. Awalnya mereka ragu, namun karena Susie berkata dia telah menghabiskan gajinya sebulan untuk menyewa perkemahan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tetap bertahan di sana. Courtney sudah selesai menggambar. Saat dia menoleh ke belakang, ternyata kakaknya yang bernama Riley dan Bruce sudah tidak ada. Courtney pun berusaha mencarinya. Kemudian Courtney hanya menemukan baju kakaknya, dan Courtney sangat kaget ketika dia melihat ada manusia babi di depannya. Kemudian buku Courtney pun terjatuh. Ternyata dia menggambar wajah babi. Courtney berlari bersembunyi di balik pohon. Namun saat berjalan, kaki Courtney malah terkena ranjau yang menyebabkan Courtney kesakitan dan tidak bisa berjalan. Kemudian tertangkaplah Courtney ini oleh manusia babi psikopat. Di perkemahan mereka masih minum-minum. Di sini Judith mencoba mencairkan suasana. Dia mulai bercerita tentang seorang anak laki-laki yang kerdil dan kurus yang sering dipukuli oleh orang tuanya sehingga dipanggil anak babi. Kemudian anak babi itu jatuh cinta kepada Catherine. Catherine pun mencintai anak babi itu. Kemudian anak babi itu pun rajin berolahraga yang membuat badannya menjadi besar dan kekar. Kemudian anak babi itu menjadi pria pertama yang mengungkapkan cinta kepada Catherine. Tapi suatu hari anak babi itu marah dan memukul Catherine. Kemudian Cat pun di sini merasa kesal dan meninggalkan mereka. Kemudian Susie pun yang mendengar itu marah kepada Judith. Namun Judith berkata kalau ceritanya itu sebenarnya belum selesai. Kemudian Catherine memukul anak babi itu. Dan kemudian Susie pun pergi menyusul Cat. Kemudian Judith berkata dia punya ganja. Apakah mereka ada yang mau merokok? Kemudian Diana bilang kalau Alex tidak merokok. Di sini terjadi perdebatan kecil antara Judith dan Diana. Diana tidak suka dianggap anak kecil oleh Judith dan mengatakan kalau Judith itu menyebalkan. Kemudian Judith pun meninggalkan mereka berdua. Kemudian Alex ini mengajak Diana pacarnya untuk berendam di air panas. Saat Cat sendirian, dia bertemu dengan pria pemburu. Di sini pria pemburu mencoba memberitahu kalau perkemahan itu berbahaya. Namun Susie datang dan mengusir pemburu itu. Judith sedang mengisap ganja di hutan. Tiba-tiba dia melihat buku Courtney yang terjatuh. Judith menemukan sebuah gudang. Judith kaget banget ya saat melihat Courtney berada di dalam gudang itu dalam keadaan sudah terikat rantai. Courtney berkata supaya Judith segera pergi karena manusia babi akan segera datang. Judith pun segera bersembunyi. Kemudian pintu dibuka. Manusia babi itu datang. Courtney memohon agar jangan menyakitinya, namun manusia babi itu langsung membunuh Courtney dengan besi. Judith yang bersembunyi tak sadar kalau manusia babi sudah ada di belakangnya dan langsung mencekik lehernya hingga tewas. Susie berkata kepada Cat untuk memaafkan Judith. Di sini Cat bilang kalau dia saja yang terlalu sensitif. Cat berkata kalau dia selalu berpikiran Spencer, mantannya itu selalu mengawasinya dan bisa muncul kapan saja. Susie berkata juga dia mendapat pekerjaan di luar kota sehingga dia akan mengajak Cat. Cat pun senang mendengarnya dan langsung memeluk Susie. Saat Alex dan Diana asik berendam sambil bermesraan, Hogarth mengintip di balik pohon. Diana yang mengetahui itu marah dan memaki-maki Hogarth. Hal ini membuat Diana bad mood dan memutuskan untuk masuk ke kabin. Dia akan mandi dan tidur. Kemudian saat Diana sedang mandi, Hogarth menyusup ke dalam secara diam-diam sambil membawa kapak. Dan kemudian Diana pun tewas dipukuli memakai kapak oleh Hogarth. Alex berendam sendirian, kemudian dikagetkan oleh kedatangan Susie dan Cat. Susie mulai merasakan hal aneh, semua orang menghilang. Alex menjawab kalau Diana masuk untuk tidur. Susie dan Cat mencari telepon ke kantor Hogarth, namun sial, mobil mereka kehabisan bensin. Alex pun berjalan ke arah gudang untuk mencari Judith, namun dia bertemu dengan Hogarth yang berpura-pura terluka. Di belakang Alex muncullah manusia babi yang langsung memukul kepala Alex. Alex pun pingsan.
Namun ketika Alex tersadar, dia sudah berada di dalam gudang dan manusia babi itu pun langsung menghabisinya. Di sini Cat mulai merasakan hal buruk dalam hidupnya yang terus-terusan datang menerpanya. Dia mengingat lagi kenangan buruk bersama mantan pacarnya. Tiba-tiba pintu diketuk. Susi membukakan pintu. Ternyata itu adalah pria pemburu. Dia menawarkan bantuan untuk memberinya bahan bakar supaya mobilnya bisa dipakai untuk mencari telepon. Kemudian pemburu itu pergi. Saat mereka membuka pintu lagi, tiba-tiba manusia babi itu datang. Susi dan Cat berlari terpisah, namun saat Cat bersembunyi, dia tertangkap oleh manusia babi. Beruntung Susi segera datang menyemprotkan gas ke arah manusia babi itu. Saat manusia babi mengejar Cat dan Susi, pemburu menembak manusia babi dan manusia babi itu pun tumbang. Saat senapannya terjatuh, Susi mengambil senapan si pemburu. Tanpa mereka sadari, manusia babi masih hidup dan bangun lagi. Susi meminta Cat untuk mengikat tangannya pemburu dan mengarahkan senapan ke arah pemburu. Tiba-tiba Hogarth datang meminta mereka untuk menyerahkan senapan itu kepada Hogarth. Kemudian tiba-tiba manusia babi itu pun datang dan langsung membunuh si pemburu. Cat yang kaget pun menjatuhkan senapannya dan senapannya berhasil diambil oleh Hogarth. Hogarth berhasil menembak kaki Susi dan pemburu itu pun akhirnya tewas di tangan manusia babi. Susi dan Cat berlari. Susi meminta Cat untuk berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan Susi. Cat akhirnya bersembunyi, sementara manusia babi akhirnya menyeret Susi sampai ke dalam gudang. Ternyata Cat mengikuti diam-diam dan bersembunyi. Kemudian Hogarth pun datang. Manusia babi ternyata menyukai gadis yang berulang tahun, yaitu Cat. Setelah Hogarth dan manusia babi keluar, Cat pun berniat untuk menolong kakaknya untuk pergi dari sana. Namun Susi tetap menyuruh Cat untuk pergi. Kemudian manusia babi itu pun datang dan menyayat wajah si Susi. Cat berlari. Dia melihat ada seorang pria dengan mobilnya. Kemudian Cat menjelaskan, dia meminta tolong ke si pria itu yang ternyata dia ini adalah polisi tadi. Namun pria polisi itu berkata kalau seharusnya Cat menuruti kemauan si manusia babi. Kemudian saat Cat terbangun, dia sudah berada di meja makan. Di sana ada manusia babi, ada juga Hogarth dan si pria polisi. Hogarth memberi lilin ulang tahun yang diletakkan di atas potongan kaki untuk Cat. Hogarth memasukkan daging manusia ke dalam mulut Cat dan Cat pun memuntahkannya. Cat meminta agar dia dilepaskan. Hogarth berkata, manusia babi telah memilihmu dan ingin menjadikanmu pasangan hidupnya. Dan manusia babi juga akan membuka topengnya saat mereka berbulan madu nanti. Ternyata Piglet, Hogarth, dan polisi itu memiliki garis keturunan yang sama, yang artinya mereka adalah saudara. Mereka berencana untuk mengembangbiakkan manusia babi dengan Cat. Polisi bercerita, dulunya manusia babi itu hampir mati di penjara, namun ada ilmuwan gila yang menyuntiknya dengan serum, jadi Piglet itu atau manusia babi itu bertumbuh menjadi seperti pegulat, dan dia tidak akan mati dengan cara apapun. Ternyata manusia babi sudah tidak sabar lagi untuk menikahi si Cat ini. Namun mereka berkata kalau harusnya ada upacara dulu. Kemudian si manusia babi itu pun pergi meninggalkan mereka. Ternyata polisi itu mencoba merayu Cat dan Cat pun pura-pura menerima tawaran si polisi. Kemudian Cat berhasil menusuk perut polisi itu hingga tewas. Hogarth yang melihat itu segera berlari dan langsung Cat membunuh Hogarth dengan besi. Cat bergegas mencari dan masuk ke dalam mobil. Kemudian Cat pun berhasil menabrak si manusia babi itu dengan mobil. Kemudian saat di perjalanan, mobil yang dikendarai Cat ini malah kehabisan bensin. Kemudian Cat turun dan mencari bantuan. Di sana dia melihat ada mobil terparkir. Kemudian dia pun berusaha mencari orang yang memiliki mobil itu. Dan kemudian dia masuk di dalam sebuah ruangan. Dan dia pun bertemu dengan pria dan mencoba meminta tolong kepada pria itu. Namun pria itu malah mengarahkan senapannya ke arah Cat. Kemudian manusia babi itu pun datang di belakang si pria itu dan langsung membunuhnya. Saat Cat akan berlari, Cat malah terjatuh dan tangannya terkena pecahan kaca.
Ternyata manusia babi itu sudah berhasil memenggal kepala si pria itu. Cat mencoba masuk ke dalam mobil. Manusia babi itu pun berusaha menghalanginya, namun gagal. Cat akhirnya pergi menggunakan mobil merah itu. Namun di perjalanan, mobil itu menabrak hewan buas. Akhirnya mobil itu pun terbalik dan terbakar. Beruntung Cat berhasil keluar dari dalam mobil itu. Ternyata manusia babi sudah ada di belakang Cat, dan Cat pun memukul manusia babi itu dengan kayu. Kemudian Cat berlari dan bersembunyi. Akhirnya Cat berhasil memukul kepala manusia babi itu dari belakang dan membunuh manusia babi dengan kapak milik manusia babi itu. Dan kemudian Cat pun membuka topeng manusia babi itu dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Piglet. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya.